Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita tetap sehat selalu. Kembali lagi bersama Saiful Anwar di sini. Saya sudah berada di dekat pohon anggur lagi ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas perlakuan terhadap bunga anggur lagi ya. Jadi masih banyak teman-teman yang bingung, sudah berhasil membungakan anggur, kemudian harus kita apakan? Nah, misalkan teman-teman sudah berhasil membungakan anggur, tumbuh tunas yang membawa bunga, kemudian haruskah pucuknya kita potes ataukah harus kita biarkan saja? Jadi teman-teman, bagi yang masih bingung, simak terus videonya. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil membungakan anggur seperti ini, kemudian teman-teman bingung apakah pucuknya ini harus dipotes atau kita biarkan, maka jawabannya adalah harus kita Excel break. Nah, bagi teman-teman sekalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Excel break. Tapi mungkin juga teman-teman masih ada yang belum paham apa itu Excel break. Maka dari itu di sini saya akan membahas sedikit tentang Excel break. Jadi Excel break itu berasal dari dua kata ya, Excel dan break. Apa sih itu Excel? Excel itu dari kata akselerasi atau percepatan. Kemudian break itu adalah rem. Jadi Excel break itu artinya kita mengerem percepatan. Nah, apa hubungannya dengan anggur? Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui, di sini beberapa hari yang lalu, kurang lebih 5 atau 6 hari yang lalu, bunga anggur ini baru kita laksanakan penyemprotan GA3 yang pertama. Kemudian baru kemarin penyemprotan GA3 yang kedua. Nah, sekarang kita lihat dia sangat vigor dan cepat sekali pertumbuhannya. Nah, karena saking cepatnya itu, maka kita membutuhkan Excel break. Untuk apa? Intinya yaitu untuk menghentikan nutrisi supaya dia berfokus kepada bunga. Jadi seperti itu ya, Excel break adalah menghentikan percepatan pohon anggur supaya dia bisa berfokus kepada hal yang lain ya, nutrisinya bisa digunakan di hal yang lain. Nah, di sini berhubung berbunga, maka dari itu Excel break kita tujukan supaya bunga anggur kita maksimal. Nah, bagaimana pelaksanaan Excel break? Nah, untuk pelaksanaan Excel break sendiri, di sini pertama-tama kita siapkan dulu batang anggur kita itu 10 mata tunas atau 10 ruas atau 10 daun. Jadi pertama kita hitung dia tumbuh dari sini ya. Kita hitung daun pertama, ini daun pertama ya. Daun pertama, kemudian ada tunas airnya 1. Kemudian yang ini daun kedua ya. 2, 3, 4, 5, 6 itu membawa bunga, 7 juga membawa bunga, 8, 9, 10. Jadi Excel break yang saya rekomendasikan adalah antara 10 sampai 20 daun atau 10 sampai 20 mata tunas. Nah, kenapa? Supaya batang itu tidak ini ya, tidak stagnan. Jadi kemungkinan apabila di bawah 10 daun itu kemungkinan bisa stagnan ya batangnya ya. Jadi dia tidak mau tumbuh lagi. Sedangkan kalau lebih dari 20, maka dia sudah over Excel break-nya, jadi nutrisinya sudah terlalu jauh dari bunga. Jadi bunganya tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal. Maka dari itu saya rekomendasikan antara 10 sampai
20 mata tunas atau 20 daun. Nah, di sini pada ruas ke 6 buah bunga, ruas 7 buah bunga, ruas 8, ruas 9, ruas 10. Nah, ini ruas 10 sampai sini ya. Nah, ini akan kita hentikan di 10, 11, 12. Oke, saya hentikan saja di 12 mata tunas gitu ya. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini. Kita hentikan. Nah, setelah kita hentikan, apa yang akan terjadi? Karena di sini sudah kita potes, maka nutrisinya dia akan berhenti. Nah, ketika nutrisi akan berhenti, nutrisi itu akan digunakan oleh bagian anggur yang lain ya, bagian pohon anggur yang lain. Nah, ada beberapa bagian. Yang pertama itu yaitu daun. Nah, jadi setelah kita axle break, nutrisi itu akan langsung diambil oleh daun. Jadi daunnya nanti akan membesar. Nah, contohnya seperti ini. Nanti dia akan membesar bisa sampai melebihi ukuran tangan orang dewasa. Yang kedua setelah daun yaitu batang. Jadi batangnya nanti akan membesar karena nutrisinya sudah kita hentikan. Yang ketiga yaitu yang kita harapkan yaitu bunga. Jadi bunga akan mengambil nutrisi yang sudah kita hentikan itu. Kemudian yang keempat adalah tunas air. Nah, satu-satunya yang tidak kita butuhkan adalah tunas air. Daun itu kita butuhkan. Kenapa? Karena dia sebagai tempat fotosintesis untuk buah ya. Jadi buahnya supaya matang membutuhkan daun untuk fotosintesis. Kemudian batang yang besar akan memberikan nutrisi yang cukup untuk bunga kita ya. Jadi batang yang besar kita butuhkan juga. Kemudian bunga. Nah, itu tujuan utama kita, jadi bunganya mendapatkan nutrisi. Maka yang tidak kita butuhkan adalah tunas air. Nah, maka setelah itu, jadi setelah kita potong, ini tunas air akan cepat sekali membesar gitu ya. Jadi yang awalnya males-malesan, di sini kita potes, tunas airnya langsung membesar karena tunas air ini sangat rakus ya, sangat rakus akan nutrisi, maka dia akan langsung membesar. Nah, supaya nutrisi itu tidak habis di tunas air, maka tunas airnya kita potes. Nah, potesnya kita sisakan 2 daun. Kenapa? Nah, ini ada alasannya. Tunas air tetap kita pelihara, cuman kita hentikan di 2 daun. Karena ketika tunas air kita habiskan, maka ada yang lebih rakus akan mengambil nutrisi, yaitu matabat. Jadi matabat akan pecah mengambil nutrisi yang sangat banyak. Nah, itu yang kita hindarkan. Jadi kita hindarkan matabat ini pecah dengan cara yaitu tetap memelihara tunas air, tetapi kita batasi. Nah, kita tidak usah takut, tunas air yang sudah kita batasi ini dia akan stagnan ya. Jadi karena kita potes di 2 daun, maka dia akan stagnan. Stagnan dia tidak akan mengambil nutrisi dari batang utama terlalu banyak. Jadi dia cuma mengambil sedikit. Tapi stagnannya itu tidak selamanya ya. Jadi ada kalanya dia akan aktif kembali karena nutrisinya sangat banyak ya. Maka dia akan aktif kembali. Nah, itu tinggal kita potes lagi. Kita tetap sisakan 2 daun ini ya. Nah, maka dari itu ketika nutrisi tercukupi, maka selain daun, batang, bunga pun akan membesar, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Apabila teman-teman masih ada yang bingung, harus kita apakan sih ketika sudah berbunga? Apakah kita potes? Jadi kita potes dengan cara axle break seperti itu ya di sini. Nah, ada yang mengaxle break itu atau memotong
mata tunas itu langsung di depan bunga ya. Jadi misalkan ini bunga yang terakhir langsung dipotes di sini. Nah, saya tidak merekomendasikannya. Kenapa? Karena itu berpotensi stagnan. Kenapa stagnan? Karena dia kurang dari 10 daun atau 10 mata tunas. Jadi kita biarkan dulu sampai 10 baru kita potes atau kita Excel break. Begitu ya teman-teman. Itu rekomendasi dari saya. Jika ingin bunganya lebih besar, maka kita Excel break. Nah, ini Excel break untuk pembungaan. Oke, seperti itu. Apabila teman-teman ada yang mengganjal atau ingin berdiskusi, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, nanti kita update lagi seperti apa perkembangannya. Nah, di sini tunas air sudah 3 daun ya, jadi kita hilangkan. Seperti itu, tinggal sisa 2 daun. Intinya semuanya seperti itu. Nah, ini nanti beberapa hari kemudian langsung vigor ya, karena nutrisinya sudah kita hentikan. Mereka akan berebut. Jadi ini harus kita batasi nanti supaya nutrisinya bisa langsung diambil oleh bunganya. Nah, ini penampakan bunga anggur yang lainnya ya. Jadi selain ini, kemudian ini, kita lihat lagi yang di sebelah sini. Ya, ini juga berbunga. Ini berbunga tapi kecil ya. Nah, ini orang bilang PHP, tapi di sini membentuk brokoli ya. Jadi kemungkinannya masih bisa berbuah lah, mungkin 2 atau 3, mungkin 10 ya, 10 buah, 10 berry gitu ya kemungkinan. Nah, ini yang di atas, ini juga. Nah, ini salah satu kekurangan dari potes pucuk ya, tidak serempak, kemudian batangnya awut-awutan ya, tidak terarah. Ya, di sini coba diarahkan supaya lebih rapih, tapi ya namanya juga potes pucuk, kelemahannya seperti itu. Jadi batangnya kurang rapih. Nah, apabila ada yang bertanya apakah teknik Excel break ini juga berlaku untuk yang pangkas total? Ya, jadi ketika pangkas total kita tetap menggunakan Excel break dengan catatan kita lebihkan daunnya. Jadi daunnya lebihkan misalkan 20 daun baru kita Excel break. Kenapa? Karena ketika kita potes pucuk, di bawah-bawahnya ini masih ada daun yang kita rawat. Sedangkan kalau kita pangkas total itu sudah habis semuanya ya. Maka dari itu kita membutuhkan daun baru yang lebih banyak. Maka dari itu kita Excel break kemungkinan di 15 sampai 20 ruas. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.